Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti dengan NPM 2141108 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana kode etik dan pengguna informasi teknologi itu dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Sebelumnya, apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Jadi, kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat prinsip, nilai-nilai, dan pedoman etika yang dirancang untuk mengatur perilaku individu atau profesional dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, tujuan utama dari kode etik pengguna informasi teknologi adalah memastikan bahwa pengguna teknologi informasi itu bertindak dengan integritas, etika, dan tanggung jawab saat berinteraksi dengan teknologi. Kemudian, siapa saja yang harus mematuhi kode etik itu? Jadi ada profesional IT, kemudian pemerintah dan lembaga regulasi, ada juga pengguna individu, pendidik dan peneliti, serta semua pihak yang terlibat. Nah, dalam konteks kode etik ini tuh memiliki beberapa tujuan utama, seperti mempromosikan etika dan integritas. Kode etik ini tuh bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai etika seperti jujur, kejujuran, integritas dalam penggunaan teknologi, yang mana ini tuh mendorong individu untuk bertindak dengan kebaikan dan moralitas dalam segala aspek penggunaan teknologi informasi. Kemudian juga untuk melindungi privasi dan keamanan. Jadi salah satu tujuan utama kode etik ini tuh adalah melindungi privasi dan keamanan data, yang mana ini mendorong pengguna untuk menjaga kerahasiaan informasi dan untuk melindungi data pribadi dan rahasia dari akses yang tidak sah. Kemudian menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Nah, kode etik ini tuh mendukung penghormatan terhadap hak cipta, paten, dan kepemilikan intelektual lainnya, yang mana ini mendorong individu untuk tidak menyalin dan menggunakan materi yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin. Kemudian juga menghindari konflik kepentingan, di mana kode etik ini itu juga mendorong pengguna untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak integritas dan profesionalisme. Hal ini tuh penting terutama dalam situasi di mana teknologi digunakan untuk kepentingan bisnis atau pribadi. Selain itu, ketika kode etik pengguna informasi teknologi itu diabaikan atau tidak diterapkan, itu memiliki beberapa resiko dan dampak negatif yang mungkin timbul seperti pelanggaran privasi data, yang mana tanpa penerapan kode etik yang tepat, data pribadi dan sensitif rentan terhadap penyalahgunaan. Hal ini tuh dapat menyebabkan pelanggaran privasi individu atau organisasi yang berpotensi merugikan dan dapat menimbulkan dampak yang serius. Kemudian juga kelemahan keamanan informasi. Ketika kode etik diabaikan, kecenderungan untuk mengabaikan praktik keamanan informasi itu meningkat. Ini meningkatkan resiko terhadap serangan peretasan, malware, atau pencurian data yang merugikan integritas informasi dan keberlanjutan operasi. Kemudian penyebaran malware dan serangan cyber. Tanpa penerapan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi, resiko penyebaran malware dan serangan cyber itu meningkat, yang mana ini dapat merusak sistem, mencuri informasi sensitif, atau menyebabkan kerusakan yang signifikan. Ada juga cyberbullying dan pelecehan online. Jadi tanpa prinsip-prinsip etika yang diterapkan, perilaku cyberbullying dan pelecehan online dapat meningkat. Hal ini tuh merugikan individu yang menjadi sasaran, menyebabkan stres emosional, dan dapat memiliki dampak psikologis yang serius. Juga ada penyalahgunaan teknologi dalam konteks sosial politik. Kode etik ini tuh jika diabaikan, teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, kemudian juga memanipulasi opini publik, dan bahkan terlibat dalam aktivitas kriminal politik yang merugikan.
Nah, kode etik pengguna informasi teknologi itu memiliki peran penting dalam memitigasi resiko dan konsekuensi negatif yang diidentifikasi sebelumnya dengan cara pedoman perlakuan terhadap data dan informasi sensitif, kemudian mendorong keamanan teknologi, pentingnya privasi dan etika dalam penggunaan data, penyadaran dan pendidikan, serta penerapan prinsip etika dan pengembangan perangkat lunak dan layanan. Kasus nyata atau skenario di mana kode etik pengguna informasi teknologi itu telah berperan penting, itu contohnya penerapan kode etik dalam keamanan data. Jadi sebuah perusahaan teknologi niaga yang menerapkan enkripsi yang kuat pada data pelanggan itu berhasil menghindari serangan peretasan. Karena penggunaan enkripsi yang tepat, data pelanggan itu tetap aman meskipun perusahaan tersebut tuh mengalami upaya peretasan yang serius. Nah, dampak negatif yang dapat diidentifikasi dari ketidakpatuhan kode etik itu ada sebuah aplikasi mobile tidak meminta izin dari pengguna untuk mengakses data pribadi mereka seperti kontak atau lokasi. Jadi hal ini tuh menyebabkan privasi penggunaan tuh terancam dan data pribadi dapat disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Dan yang terakhir itu manfaat penting dari mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi dari berbagai perspektif. Yang pertama itu manfaat dari individunya sendiri. Itu ada privasi dan keamanan pribadi. Jika mematuhi kode etik, itu membantu individu dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi mereka. Memberikan rasa aman dalam berinteraksi dengan teknologi tanpa takut akan penyalahgunaan data. Kemudian juga pengalaman pengguna yang lebih aman. Jadi, menggunakan teknologi dengan menghormati kode etik itu memberikan pengalaman pengguna yang lebih aman, meminimalkan resiko menjadi korban penipuan pertasan atau kebocoran data. Nah, kalau manfaat dari organisasinya sendiri itu reputasi yang meningkat. Jadi organisasi yang mematuhi kode etik itu cenderung mempertahankan reputasi yang baik di mata konsumen dan pemangku kepentingan. Nah, ini tuh dapat memperkuat kepercayaan dengan pelanggan, investor, dan juga masyarakat. Kemudian juga ada keandalan sistem dan keamanan data. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip etika organisasi, itu dapat memastikan keamanan data dan keandalan sistem. Jadi mengurangi resiko kerentanan kehilangan data atau serangan cyber. Nah, manfaat dari masyarakat. Nah, manfaat dari masyarakat secara luasnya itu kehidupan digital yang lebih aman dan etis. Jadi, dengan mematuhi kode etik, itu membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab bagi masyarakat secara luas. Nah, hal ini tuh berkontribusi pada pembentukan dunia digital yang lebih baik. Kemudian juga mendorong inovasi yang lebih bertanggung jawab. Jadi masyarakat mendapatkan manfaat dari inovasi yang diarahkan oleh nilai-nilai etika, kemudian inovasi teknologi yang dihasilkan dari praktik dan yang bertanggung jawab itu cenderung memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih berkelanjutan. Nah, dengan mematuhi kode etik penggunaan informasi teknologi individu, organisasi, dan juga masyarakat secara keseluruhan, itu akan mendapatkan manfaat yang signifikan dalam membentuk lingkungan digital yang lebih aman, kemudian bertanggung jawab, dan berintegritas. Pemahaman akan prinsip-prinsip etika dalam menggunakan teknologi tidak hanya menjaga privasi dan keamanan, tetapi juga membangun fondasi yang membangun fondasi untuk perkembangan teknologi yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.